Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, seringkali dalam kehidupan kita dihadapkan pada satu kenyataan di mana kita menginginkan adanya perubahan dari sesuatu yang kurang kita kehendaki menuju keadaan ideal yang lebih kita inginkan. Islam sebagai risalah terakhir yang turun memiliki satu ajaran tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim, tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang mukmin menatap setiap cita-cita, keinginan, dan perubahan kondisi yang kita inginkan. Untuk itu, selama 3 episode ke depan, kita akan membahas mengenai trilogi usaha, doa, dan tawakal dalam Islam. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di sini, pemirsa sekalian yang budiman, pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk melakukan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar dapat kita artikan sebagai usaha aktif dan nyata. Usaha aktif dan nyata, upaya yang benar-benar dilakukan oleh seseorang ketika dia menginginkan suatu perubahan, menghendaki suatu kondisi atau mencita-citakan sebuah pencapaian. Jadi, ikhtiar di dalam Islam itu sendiri merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang haruslah dikerjakan oleh seseorang ketika orang menghendaki ingin mencapai suatu pencapaian. Maka tidak dibenarkan kita hanya berpangku tangan menunggu sesuatu berubah dengan sendirinya tanpa memberikan usaha yang serius, usaha keras untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, setiap orang tentu menginginkan peningkatan di dalam hidupnya. Menjadi pintar, perubahan kondisi ekonomi untuk lebih makmur dan sejahtera, atau bahkan keinginan seorang muslim yang menginginkan setiap hari dalam hidup mereka senantiasa mengalami peningkatan dalam hal peningkatan keimanan dan ketakwaan. Tidak benar adanya anggapan bahwa bila Allah ingin mengubah, maka terubahlah. Bila Allah menghendaki saya menjadi baik, maka baiklah. Bila Allah menghendaki saya akan menjadi kaya, maka kayalah. Terlepas dari itu, sebenarnya yang Allah perintahkan kepada kita sekalian adalah untuk berusaha agar kita merubah apa yang menjadi keadaan kita dari sesuatu yang kurang kita kehendaki menuju keadaan ideal atau pencapaian yang kita cita-citakan. Tidak benar adanya berpangku tangan. Umat Islam, seorang muslim, seorang mukmin haruslah memiliki tekad yang kuat serta usaha yang keras atas segala sesuatu yang mereka inginkan. Bagi orang yang rajin berusaha, bagi orang yang senantiasa memperjuangkan dengan serius apa yang menjadi cita-citanya, paling tidak ada beberapa keutamaan yang dapat diperoleh. Yang pertama, apabila apa yang dia usahakan berdasarkan keinginannya tercapai, setidaknya dia akan mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Apa? Yang pertama tentu saja ketika seseorang telah berusaha dengan keras untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan dan ternyata berhasil, maka dia akan lebih dapat menikmati
hasil kerja kerasnya sendiri daripada memperoleh sesuatu tanpa adanya kerja keras. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keberhasilan yang dia peroleh, akan tetapi karena usaha yang dia lakukan untuk mewujudkan keberhasilannya. Karena melakukan ikhtiar, melakukan usaha, berupaya dengan semua fasilitas yang Allah berikan, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah ikhtiar, usaha, dan upaya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak memiliki keuntungan sama sekali, tidak memiliki nilai sama sekali ketika apa yang kita cita-citakan tidak terwujud? Tidak demikian. Bahkan ketika apa yang kita usahakan ternyata tidak membuahkan hasil sebagaimana yang kita harapkan, sebenarnya minimal ada dua hal, ada dua keuntungan atas ketidakberhasilan, atas usaha yang belum menemui keberhasilan tersebut. Yaitu yang pertama, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah karena usaha, upaya, perjuangan yang telah dia lakukan. Itu secara otomatis telah masuk dalam kategori menggugurkan kewajiban sebagaimana yang Allah perintahkan kita untuk merubah keadaan kita. Adapun hasil, itu bukan kita yang menentukan, bukan pula usaha atau kerja keras kita yang menentukan akhir daripada hasil. Akan tetapi hasil adalah hak prerogatif Allah, adalah kewenangan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keuntungan kedua, meskipun usaha seorang mukmin masih belum menemui hasil yang diinginkan, adalah justru dari kegagalan tersebut, justru dari kegagalan belum dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkan, dapat menjadi satu wahana, satu media untuk berlatih sabar. Ketika seseorang mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan hidupnya, dan dia dapat belajar sabar atas kondisi yang telah menimpanya, sesungguhnya berbagai macam fadilah, pahala serta keutamaan telah didapatkan oleh seorang mukmin. Hadirin pemirsa TV Tabalong yang budiman, ikhtiar ataupun usaha lahiriah bagaimanapun, meskipun dia akan membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan, ataupun usaha tersebut belum menemui hasil sebagaimana yang diinginkan, sejatinya tidak pernah sia-sia bagi seorang mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Tiadalah sia-sia usaha, upaya, perjuangan, usaha lahiriah yang dia kerjakan, baik itu menemui hasil atau sukses menemui apa yang dia inginkan, ataupun ternyata Allah belum mengabulkan setelah berjuang dengan sepenuh tenaga, akan tetapi belum dapat menemui hasil yang diinginkan. Kedua-duanya merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya menguntungkan bagi seorang individu yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup? Tidak. Selain usaha, kita juga akan melibatkan beberapa unsur lainnya. Di antaranya adalah doa dan ikhtiar.